Ya. Sudah belum? Nanti bergantian ya presentasi. Jadi Ya, Mbak Dia bisa, Kak? Nggak bisa, Bu. Ini Kelompok yang lain, maksudnya anggota yang lain. Silakan, bisa dicoba. Satu kelompoknya sama siapa saja, Mbak Dia? pokoknya itu dari awal. Ya, silakan namanya salah satu. Ya. Baik. Ayo, Mbak Dia keluarkan. Dicoba. Orientasi, coba. Mbak Dia, nanti jangan lama-lama waktu habisnya. Titik 3. Bu, yang lainnya juga nggak bisa. Apanya? Ya, Bagikan belajar. itu loh. Ada nggak Itu mudah juga. coba dicoba. Orientasi. Yang kemarin aja bisa kok, kelompok lain. Ya. Coba. Titik 3. Ya. Yuk, Bu Arin lihat besok ya. Bu Arin lihatkan, coba perhatikan ya. Itu ada titik 3, kemudian bagikan, kemudian ada bagikan foto, bagikan video, bagikan PowerPoint, paling bawah bagikan layar. Nah, setelah itu kamu masuk ke file kalian yang disimpan di OneDrive atau di mana, dibuka. Contoh di OneDrive, tinggal dibuka di OneDrive, atau kalau memang mau buka yang tugasnya yang sudah didahulukan juga tidak apa-apa. Contoh ini seperti ini, sudah selesai, terus kalian buka. Kalau sudah selesai, masuk ke print lagi, masuk ke print, wajibkan. Silakan dicoba. Ya. Baik. Yang tidak bicara bisa dihentikan dulu. Ya. Ayo dicoba, Mbak Dia. Kelompok siapa tadi? Selain Mbak Dia siapa? Mas, Siapa selain Mbak? ora meeting lho. Belum. Ini waktunya udah jam 8. Satu kelompok.
dokumennya pakai apa gitu? Office VPS. Punya Bu Arin nggak bisa dibuka ya. Filenya nggak bisa dibuka. Punya kalian. Dari proses virusnya. Iya Mbak Dia, lewat tugas saja, lewat tugas. Lewat tugas. Mulai. Nah, pinter. Yuk. Punya buat enggak bisa. Buka di WPS. Ya. Nama filenya. Nah, tuh. Dari atas ya. Ya. Bentar. Kemarin tulis dulu kan. Dari judul. Nah, siapa itu? Ya, silakan. Sebentar, atas dulu dibarin pengen tahu kelompoknya siapa aja. Atas. Ini Bu. Ya. Absen berapa? 6. Terus 9, 15, 24. Woro absen berapa? Absen 26. 26. Ya, silakan. Mulai. Nanti gantian ya yang bicara. Ini berarti dibaca Bu. Iya. Oh gitu. Dari kata pengantar atau langsung Nggak deskripsi usah. perusahaan. Judul langsung deskripsi perusahaan. Oh ya. Maaf, itu saya absen 12. Ya, Oh, dibuka. Lisa absen 12. Ya, dibuka yang bagus presentasi nih. Ya Lisa. Menurut ya, yang lain mendengarkan. Menyimak. Ya. Usaha makanan nasi Ciwet Herlik atau Ciwet Herlik. Deskripsi perusahaan. Nama perusahaan yang kami miliki bernama Ciwet Herlik. Alamat perusahaan yang berada di Jalan Panembahan Senopati. Penanggung jawab yaitu kami sebagai anggota kelompok. Usaha kami bergerak di bidang pembuatan makanan nasi. Target pemasarannya untuk siapa saja. Khususnya adalah para orang tua dan generasi milenial saat ini yang ingin menyiapkan makanan tidak ribet atau tidak ribet. Usaha ingin membuat lain tradisional dan yaitu nasi. Kami memilih sebagai menu utama karena dari cara pembuatan sampai bahan-bahan yang diperlukan sangat mudah didapat di pasaran. Serta harganya pun terjangkau untuk semua kalangan masyarakat dan semua usia,
cocok untuk mengkonsumsi makanan ini. Dari segi gizi, makanan ini tidak kalah saing dengan makanan luar negeri karena mengandung banyak karbohidrat tinggi. Yang kedua adalah kita harus mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kita dan sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka baik dari sisi harga, pelayanan maupun kualitas. Yang ketiga adalah persiapan mental dan keberanian memulai. Singkirkan hambatan psikologis rasa malu, takut gagal, dan perang batin antara berkeinginan dan keraguan. Harus menghadapi bagaimana risiko semakin besar sungainya, maka resiko pun semakin besar. Yang mulai tujuan mendirikan usaha ini adalah satu, mengaplikasikan, dua, mengembangkan talenta yang dimiliki terutama dalam bidang penjualan, tiga, menambah pengalaman, empat, mengurangi pengangguran jadi orang usahawan, lima, memperbanyak relasi. Keunikan produk yang kami dirasa. Biasanya kita melihat pengolahan nasi liwet harga yang dinomorsatukan, tapi untuk usaha kami ini rasa dan kualitas produk adalah nomor satu. Rencana usaha. Adapun rencana usaha yang akan dijalankan dalam usaha ini ialah sebagai berikut. Rencana jangka pendek. Dan untuk menambah pengalaman kerja bisnis bagi kalangan sesama manusia maupun bagi umum. Selain dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari. Yang kami lakukan yang kami bersama, yaitu strategi pasar dan pemasaran menjadi awal untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya. Pelanggan ialah raja, maka dari itu kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Tidak lupa pula kami rajin melakukan promosi. Enggak, lanjut Bu Ari nggak bicara. Lanjut. Pula kami rajin melakukan promosi usaha kami dari mulut ke mulut, iklan radio, lainnya. Setelah rencana jangka panjang, setelah berhasil mendapatkan panjang, setelah berhasil pelanggan, kami akan meningkatkan mutu dan kualitas kami. Tidak lupa pula kami membangun jaringan dengan membangun warung makan agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner. Udah Bu, boleh gantian? Ya boleh, gantian silakan. Ya, aku nggak. Ayo sapa wih? Tadi absen berapa? Ada 6, 9, 15, 24, 26. Semua Kalau bicara. ya, B. Analisis pemasaran. Analisis pasar dan pemasaran usaha pisang coklat kami, yaitu yang pertama target penjualan. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir usaha utama. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi target pasar kami yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri. Yang kedua, sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, bagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan.
Strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah yang pertama, media banner. Promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan memasang banner di dekat lokasi kita, berusaha untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita, dan apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, mana ya? Dan apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain dan untuk membeli nasi liwet di tempat kita. Yang kedua, dengan media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti dapat melakukan melalui Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Yang ketiga, membuka cabang. Selain Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti di atas, kami juga mempromosikan usaha kami ini dengan cara menambah cabang baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini dapat dengan memperluas usaha nasi kuning ini ke daerah-daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambah pendapat serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mempekerjakan karyawan yang baru. Yang keempat, pengembangan produk dan dari usaha ini dapat menambah varian yang mungkin tidak ada pesaing lain, seperti varian ayam dan ikan dengan harga yang terjangkau, yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga pengembangan produk semakin baik dan ciri khas produk kita pun setiap harinya kian dikenal. Yang kelima, melakukan promosi untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan. Kami mempunyai cara-cara tertentu. Adapun cara tersebut yaitu konsumen yang membeli nasi liwet dengan harga di atas Rp30.000, maka akan kami berikan diskon sebesar 10%. Apabila konsumen membeli nasi liwet sebanyak 25 porsi, maka kami akan memberikan gratis sebanyak 2 porsi. Saya mau baca. Baca. Aku lho wis kang kasih. Baca. Ya, cepat. Cek. Ayo. Aspek produksi. Rencana produksi. Adapun rencana produksi yang dijalankan ialah sebagai berikut. 1. Kualitas. Kualitas yang akan kami berikan adalah kualitas yang terbaik, dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang kita gunakan, agar konsumen pun tidak kapok karena telah membeli produk kita yang memang mempunyai kualitas yang baik dari segi bentuk maupun rasanya. 2. Lokasi. Tempat usaha yang kami rintis ialah di pinggir jalan utama yang ramai dilalui orang atau tempat kumpul-kumpul orang, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Selain itu, di pinggir jalan utama juga memungkinkan kami untuk membuka usaha nasi kuning ini. 3. Cita rasa. Dalam mengontrol cita rasa produk dari usaha kami ini agar dapat dinikmati oleh konsumen dengan rasa yang enak, maka kami melakukan proses yang baik.
dari bahan baku yang akan kita pakai sampai proses pengemasan yang baik guna mempertahankan cita rasa dari produk kami dan tak lupa kami menggunakan bahan baku yang memang mempunyai kualitas yang baik agar konsumen puas dengan produk yang akan kami tawarkan ke mereka. Proses produksi dan resep. Bu, kurang turun tulisannya. Ini war. Nih, DC. Tuh. Pokoknya malah hilang tulisannya. Bukannya Winnie. Dibagikan lagi Mbak Ilang. Dibagikan lagi. Gimana Iya. caranya? Tadi yang nge-share siapa? Ini presentasi siapa, Mbak Woro atau siapa? Parah, Bu. Ya, Mbak Woro. Kamu Bentar tulisannya. klik titik 3. Server. Tadi yang membagikan layar siapa? Gambar iki lho. Kepecet. Sampai rencana pemasaran. Gini loh, punya saya keluarnya gitu. Iya, punyamu belum kepecet. Oh, alah. Masuk ke tim gitu. Ya. Masuk ke tim. Masuk tim. Win kayak ngapa tau, Win? Itu dibantu yang nge-share nggak apa-apa, nanti Mbak Woro tinggal presentasi. Yang menyajikan Mbak Diah ya nggak apa-apa. Apa, Bu? Yang menyajikan Mbak Diah, nanti Mbak Woro tinggal baca. Enggak bener Bu, ini loh Bu caranya. Burungnya siapa sih? Dimatikan dulu Mike. Saya tak matikan semuanya. Ya. Gini ya Nana, yang tidak presentasi, nah, dimatikan dulu, nanti kalau ada yang bertanya baru di mic-nya dinyalakan ya, biar semuanya dengar. Ya, silakan dilanjut Mbak Woro. Tadi sampai ke aspek produksi. Bu Arin nggak dengar suaranya. Mic-nya dinyalakan dulu Mbak Woro, mic-nya. Tanda mic-nya dipecet. Sudah nyala. Oh ya, dah. Tadi mana? Oh, cara membuatnya. Pertama, masukkan santan dalam panci, lalu didihkan santan. Loh, hilang lagi. Pecet. Apanya itu bukan dipecet, saya nggak mudah itu. Nah, yang tadi yang menyajikan siapa? Mbak Dia kok? Oh, Dia kayaknya. Mbak Woro. Kalau Mbak Dia berarti kepecet Mbak Dia. Kamu nggak usah mecet, kamu bicara aja yang operatornya Mbak Dia. Sudah nih. Ya wes. Cara membuat. Pertama, masukkan santan dalam panci, lalu didihkan santan. 2, lalu masak nasi hingga santan habis sambil sesekali diaduk. 3, setelah itu angkat dan diamkan selama 10 menit. 4, kemudian siapkan panci untuk mengukus. Kukus nasi santan tersebut sampai teksturnya empuk. Nasi liwet opor ayam. Bahan-bahan: daging ayam 1 ekor, potong lalu cuci. 2, santan 500 cc. 3, serai 1 batang. 4, lengkuas memarkan 3 cm. 5, kaldu bubuk ayam sesuai selera.
6. Gula merah 1 sendok makan. 7. Garam secukupnya. 8. Daun salam 2 lembar. 9. Air digunakan untuk merebus ayam. Bumbu opor ayam. 1. Bawang putih 3 siung. 2. Ketumbar 1 sendok teh. 3. Bawang merah 5 buah. 4. Kemiri 4 buah. Dan garam secukupnya. Cara membuat opor ayam nasi liwet. 1. Didihkan air, kemudian masukkan ayam, rebus kurang lebih 15 menit. 2. Pisahkan lemak ayam yang terdapat di bagian permukaan air. 3. Masukkan lengkuas, serai, daun salam, serta bumbu yang sudah dihancurkan. Mana tadi? Oh, nih. 4. Selanjutnya masukkan gula merah dan dimasak selama 5 menit, kemudian dapat diangkat. Sambal goreng labu siam. Bahan-bahan. Labu siam 250 gram, dikupas, dipotong, diremas dengan garam, dicuci dan ditiriskan. 1,5 sendok makan gula merah iris. 2 daun salam 2 lembar. Petai 15 biji jika suka. Lengkuas 3 cm dimemarkan. Kaldu bubuk ayam, santan 450 ml. Bumbu-bumbu yang dihaluskan, cabai merah ukuran 7 buah, bawang putih 3 buah, bawang merah 8 buah, garam secukupnya, ebi 1 sendok makan direndam dalam air panas dulu. Cara membuat sambal goreng labu siam. Pertama, dapat memanaskan minyak. 2. Tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan hingga keluar aroma harum. Selanjutnya, tambahkan petai, kaldu bubuk, lengkuas, dan juga daun salam. Lalu masukkan labu siam. Dan dimasak hingga 3 menit. Tambahkan santan sedikit demi sedikit serta beri sisa bumbu. Masak hingga labu matang serta kuah santan dapat berkurang. Tim telur nasi liwet. Bahan-bahan. Telur 1 butir, santan 200 cc, garam setengah sendok teh, gula merah setengah sendok teh, bawang merah 3 siung. Cara membuat tim telur nasi liwet. Didihkan santan bersamaan dengan bumbu-bumbu halus sambil diaduk. Matikan api, kocok telur dan masukkan ke santan, aduk hingga merata. Cara penyajian. Mempersiapkan wadah saji taruh untuk nasi liwet, opor ayam, sambal goreng, dan juga tim telur. Percantik dengan menggunakan irisan mentimun dan daun kemangi. Nasi liwet pun siap untuk dihidangkan. Sama kalau biasanya nasi kuning ditambahi abon. Sudah, Bu? Mbak Woro, percepat ya. Siapa sekarang? Agak dipercepat. Barin Ya, review siap. habis ini. Siap. Ya. Gantian siapa? Temennya. Ini. Analisa usaha nasi liwet. Bu Nova nggak ada, Bu. Sini tadi buka tim. Mic. Yang menyalakan mic yang presentasi saja ya. Ya, silakan. Analisa usaha nasi liwet. Masa penggunaan etalase atau gerobak selama waktu 5 tahun. Kedua, masa penggunaan kompor dan gas selama 5 tahun. Yang ketiga, masa penggunaan panci selama 5 tahun. Yang keempat, masa penggunaan wajan selama 5 tahun. Selanjutnya, masa penggunaan wadah Lanjut ke bawah. 3,5 tahun. Maksudnya langsung ke investasi, Mbak. Langsung ke investasi. Investasi. Ya, langsung ke investasi. Peralatan dan harga. Etalase atau gerobak 2.039.000. Kompor dan gas 315.000. Panci 259.000. Wajan 254.500 rupiah. Wadah 114.000. Pisau 82.500 rupiah. Gelas 120.500 rupiah. Mesin pemarut kelapa 765.500 rupiah. Sendok 74.500 rupiah.
Meja Rp1.572.500. Kursi Rp802.500. Blender Rp272.500. Garpu Rp73.500. Nampan dan serbet Rp62.500. Peralatan tambahan yang lain Rp124.500. Jumlah investasi Rp6.933.000. F. Biaya operasional per bulan. Biaya tetap penyusutan etalase atau gerobak Langsung di global berapa bawah, Bu Arin? Lihat langsung totalnya berapa penyusutan? Enggak di bawah. Ya, langsung ke bawah. Ya, totalnya aja. Totalnya berapa? Biaya tetap. Biaya tetap Rp777.500. Ya, biaya variabelnya total. Satu bulan ya total, bawah. Ke bawah. Ayo dilanjut. Oh, nggak dengar suaranya. Halo, ke atas. Mana ini? Macet. Ayo ke atas. Ya. Dilanjut dibaca biaya operasionalnya. Biaya total biaya. Yuk. Ya. Halo, kok malah mati? Berhenti. Silakan dilanjut. Kemana ini? Halo. Halo. Bisa kelompoknya? Yuk, mulai. Yuk. Bisa. Ke atas ke ya. Ke atas gimana? Tadi lah udah toh. Baca yang kayak operasi. Sing atasnya udah dibaca kembul dong. Iya, sing total. Besar medun. Sing total ya. Iki lho sing total. Di bawah geser ke atas. Ini. Ayo dibaca. Waktunya loh. Ayo cepat. 5 menit harus selesai. Total biaya operasional
Biaya tetap tambah biaya variabel sama dengan 14.862.500 rupiah. Pendapatan per bulan 38 porsi kali 15.000 sama dengan 570.000 rupiah. 570.000 dikali 30 hari sama dengan 17.100.000 rupiah. Keuntungan per bulan, laba sama dengan total pendapatan dikurangi total operasional 17.100.000 rupiah dikurangi Lanjut. dia ke atas ya. Ya. Udah ini udah ke atas. Aku sampai itu loh. Dia. Laba pendapatan dikurangi total operasional. Laba total pendapatan dikurangi total operasional sama dengan 17.100.000 rupiah dikurangi 13.802.500 rupiah sama dengan 2.236.500 rupiah. Jualan liwat dengan 6.000 kali 30. Nasi liwet opor ayam 10.000 kali 30. Tim telur nasi liwet 8.000 kali 30. Sambal goreng labu siam 5.000 kali 30. Total 870.000 rupiah. Penjualan per hari kali 7 hari berdasar kebutuhan jangka pendek 247.500 rupiah. Hasil total dibagi 3 dikali 4 atau dalam waktu sebulan sama dengan 870.000 kali 7 sama dengan 6.090.000 rupiah dikurangi 247.500 rupiah sama dengan 5.842.500 rupiah. Dia ke atas ya. Enggak ke. Udah belum? Udah. Yes. Rp870.000 dikali 7 sama dengan 6.090.000 rupiah dikurangi 247.500 sama dengan 5.842.500. 5.842.500 dibagi 5 sama dengan 1.167.500. 1.167.500 kali 4 sama dengan 4.674.000. Jadi setiap orang yang bekerja mendapat bayaran 4.674.000 per bulan. Udah? Sudah, Bu. Ya, cukup dulu ya. Ditutup, Bu Arin review langsung. Ya. Ya, sekarang semuanya perhatikan. Untuk beberapa review kelompok ini, untuk tata tulisnya tolong diikuti aturan yang ada di modul ya, yang ada di modul. Kemudian tolong dicatat ya kelompok ini ya. Sudah bagus, cuma ada beberapa yang perlu kalian perbaiki ya.
Untuk judulnya sudah. Deskripsi lingkungan usaha itu ada latar belakang. Jadi poinnya A, latar belakang. Kemudian profil perusahaan itu disusun ke bawah, alamat, web, IG, WA, dan lain-lain. Kemudian struktur organisasi itu ketua, sekretaris bendara atau direktur, tim pemasaran dan lain-lain. Kemudian visi dan misi, baru tujuan, ya visi misi. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT-nya tadi belum ada toh. Tolong ditambahkan. Terus analisis pasar. Ini Bu Arin tadi lupa analisis SWOT. Analisis SWOT. Kemudian deskripsi lingkungan usaha terkait masyarakat, kehidupan masyarakat sekitar situ secara ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Kemudian target pemasaran itu ke siapa saja. Tadi sebenarnya sudah ada, cuma kalian tata tulisnya, ditata lagi sesuai aturan. Kemudian strategi pemasaran itu meliputi strategi produk, strategi harga, dan strategi tempat. Untuk strategi produk, kalian tentukan kemasan pakai apa, labelnya bagaimana, mereknya, kalian tentukan. Ya. Syukur kalian sudah buat labelnya bagaimana, logo misalnya, logo, ya logo, kemudian kemasan, tolong ditulis di situ. Kemudian untuk rencana produksi bisnis terkait rencana perusahaan ke depan, itu kalau produknya laku mau bagaimana, kalau tidak laku mau bagaimana, ya. Kemudian untuk biaya sewa itu masuknya ke biaya tetap. Tolong itu tata tulis penghitungan biaya produksi masih apa ya Bu? Tidak terstruktur. Tolong dibuat yang terstruktur. Bu Arin agak kesulitan. Jadi kalau orang baca itu pasti akan kesulitan di situ. Jadi pertama itu biaya investasi dulu, kemudian penyusutan alat, baru nanti biaya tetap terdiri dari ada gaji, sewa tempat, kemudian penyusutan baru dijumlah. Ketemu biaya tetap, kemudian bawahnya biaya tidak tetap. Ya, ketemu nanti biaya tidak tetapnya itu kan bahan-bahan tadi. Baru total biaya produksi. Nah, total biaya produksi itu nanti biaya tetap dan tidak tetap jumlah. Nah, setelah itu kalian tentukan HPP. Harga pokok produksinya berapa sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kalau sudah harga jualnya tentukan dari HPP itu keuntungannya ambil berapa, tentukan. Baru hitung pendapatan, keuntungan, BEP, produk, BEP harga, dan payback period. Bu Arin menemukan justru kelompok kalian itu penentuan gaji justru terakhir. Itu tidak boleh ya, jadi penentuan harus di awal. Ditentukan pada saat menghitung biaya. Begitu kelompoknya Mbak Woro dan Mbak Diah. Paham? Paham ya. Nanti dilihat. Sebentar, Pak Adi lihat. Kalian lihat nanti di sini di materi. Kalian buka di sini. Kemudian tim ya. Untuk IPS 3 ya. Untuk IPS 3 itu kalian buka materi, kemudian buka file. Di situ ada bahan ajar pengolahan makanan tradisional. Nah, di situ di halaman 5. Dibuka di halaman 5. Di pertemuan awal kemudian Bu Arin sudah jelaskan. Ikuti sistematika yang ada di situ ya. Halaman 5. Paham ya? Ya, kalau sudah nanti
Dilanjut kelompok yang kedua, silakan sekarang. Kelompoknya siapa? Silakan. Siapa yang sudah mengumpulkan? Ini punya Bu Arin, sebentar, IPS 4 ketiga ya. Revisinya untuk kelompoknya Mbak Koro, Mbak Dia di sini ya, di Bu Arin kasih komentar di bawah webinar. Ya, silakan dilanjut. Siapa yang mau presentasi? Menunjuk dirinya sendiri kelompoknya. Ya, Karen keluar dulu. Silakan. Biar selesai ini udah paling nggak 10 menit ya. Siapa? Oh, siapa? Ayo. Kemarin Mbak Dia udah presentasi belum? Yang lain? Ya, apa yang lain belum? Kayak belum kumpul. Masih kosong-kosong. Kayak rumput kosong-kosong. Iksan, Bu. Hari ini dibereskan. Gimana? Gimana? Apa, Mas? Enggak apa-apa, Bu. Ya, kamu kelompoknya siapa? Mas Saputi. Ya, Guru, Bu. Mas Guru. Sudah maju sih, Mas Guru. Mas Guru. Enggak tahu, Bu. Kamu kelompok siapa? Masa nggak tahu? Saya kelompoknya Seril, Firda, Iksan, sama Tori. Lagi saya kosong. Belum. Ayo. Bu Arin tunggu minggu ini pokoknya masuk semua ya. Gitu anak-anak. Cukup. Jadi ini Bu Arin cek. Sepertinya tidak ada lagi yang mengumpulkan. Dari kemarin kelompoknya guru itu sudah bintang sudah. guru. Kok mau nih belum? Lupa tuh daftar tugas dulu. Tugasnya banyak. Oh iya, yes. Main pinter tugasnya banyak ya. Ya, Bu Amin. Ya, bagus. Lagi saya belum akhir, baru 2 kelompok. Bu Arin tunggu. Bu Arin lihat sepertinya banyak yang juga belum masuk. Mbak Nimas. Ini baru view kelompoknya Irgi. Ya wes, sekarang dilanjut. Tolong dilengkapi ya. Bu Arin tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa. Manuknya mengganggu. Ini